Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 37 atau episode 62 untuk keseluruhan episode Season 1 sampai dengan Season 2. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya terlihat bayangan yang keluar dari bola kristal yang telah mengurungnya, yang ternyata itu adalah Luo Feng yang akhirnya telah berhasil dan keluar dari kurungan bola kristal tersebut. Setelah 1 tahun 3 bulan kerja keras, dia akhirnya keluar dari kurungan bola kristal tersebut. Bola kristal dengan lubang besar di dindingnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemericit dan segera setelah itu berubah menjadi sebuah cahaya yang lama-kelamaan jadi menghilang dan kemudian bergabung menjadi cabang-cabang pohon coklat gelap di dasar tanah. Tiba-tiba terdengar kembali suara yang akrab terdengar di labirin. Setelah 1 tahun dan 3 bulan, akhirnya aku mendengar suara ini lagi. Luo Feng menunduk dan melihat ke arah arloji komunikasi taktisnya, yang dengan cepat diterjemahkan menjadi: "Selamat. Kamu lulus ujian misi kematian. Silakan masuk ke terowongan di depan kamu dan teruslah maju ke arah depan kamu, untuk mengambil hadiahmu karena telah menyelesaikan misi kematian ini." Sementara suara itu masih bergema, dinding padat yang terbentuk dari cabang-cabang pohon coklat gelap di depan Luo Feng mulai terbuka dan membuat sebuah celah. Sebuah terowongan yang lebarnya 3 hingga 4 meter pun telah terbentuk. Terowongan itu gelap dan sepertinya ada cahaya menerawang di ujungnya. Jenis cahaya yang sama dengan yang dinding kristal lepaskan. Aku akhirnya berhasil. Jadi sudah waktunya untuk mendapatkan hadiah aku. Luo Feng berbalik untuk mengenakan tasnya. Dan kemudian pesawatnya yang melonjak terbang. Dengan lompatan, ia mendarat di pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik melonjak dengan cepat terbang di sepanjang terowongan dan dengan cepat tiba di sebuah istana yang bersinar diterangi sebuah cahaya. Seolah-olah itu adalah istana yang indah tempat para malaikat tinggal, cahaya menerawang di sini tidak pernah menghilang. Istana itu sendiri lebarnya sekitar beberapa puluh meter, itu seperti ukuran gimnasium. Di mana aku dapat menemukan hadiahku? Luo Feng memandang sekelilingnya. Semuanya kosong, tidak ada apa-apa sama sekali. Tiba-tiba sejumlah besar cahaya berkumpul dan dengan cepat membentuk orang yang tinggi dan namun agak sedikit buram. Lem-kelamaan cahaya buram tersebut menjadi jelas dan menjadi orang dengan kepala botak. Cahaya membentuk seseorang. Luo Feng agak gugup. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehancuran arkeologis ini telah lama melampaui kemampuan manusia. Bahkan petarung paling kuat pun tidak ada dalam kehancuran arkeologis ini. Tentu saja Luo Feng akan sedikit gugup di hadapan orang botak ini. Sesaat kemudian orang botak itu tersenyum ketika berbicara. Wajahnya sangat detail. Jika itu orang sungguhan, mereka mungkin akan sangat cantik. Arloji komunikasi taktis Luo Feng segera menerjemahkan, "Halo, Luo Feng." Orang kristal botak itu melirik jam tangan komunikasi taktis. Setelah itu, salah satu cahaya mengalir dari istana langsung menembak ke arloji komunikasi taktis. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget, seperti yang ia tahu dari layar jam tangan komunikasi taktis bahwa, orang kristal botak, dari kehancuran arkeologis saat ini sedang menghapus sejumlah besar informasi dari jam tangan komunikasi taktisnya. Santai, terdengar suara sedikit robotik yang keluar dari mulut orang botak itu, dan dia pun berkata, bahasa China. Luo Feng menatap orang di depannya dengan kaget. Jangan terlalu kaget dong. Aku telah mengamati bagaimana manusia di planet ini selama beberapa evolusi. Evolusi dalam bahasa, budaya, sejarah, semuanya. Tentu saja, aku mengerti kata-kata dan bahasa kamu. Orang kristal botak itu sedikit tersenyum. Untuk membantu kamu menerima aku berbicara kepada kamu dalam bentuk seseorang. Luo Feng pun akhir merasa tenang, ternyata dia bisa berbicara dalam mode bahasa apa saja yang ada di bumi ini. Ya, siapa yang tahu sudah berapa lama reruntuhan arkeologis ini ada. Tidak aneh bahwa mereka tahu persis bagaimana perkembangan dunia ini. Teknologi kemanusiaan masih dalam kondisi primitif, lanjut orang botak itu, aku tahu segalanya tentang kalian. Karena itu, aku dapat memanggil nama kamu, Luo Feng. Sebelum kamu masuk ke sini, aku pernah memanggilmu sekali. Luo Feng terdiam mendengarkan orang botak itu. Memang benar 1 tahun dan 3 bulan lalu, dia menyebut siswa elit Luo Feng, ketika misi kematian diaktifkan.
Pada waktu itu, dia pikir aplikasi terjemahan menambahkan kata-kata itu. Sekarang dia melihatnya, kehancuran arkeologis memang sudah mengetahui namanya. Karena kamu mengaktifkan misi kematian, aku memanggil namamu secara langsung, kata orang botak, jika kamu gagal tes, maka kamu akan mati. Dengan begitu, berita tidak akan keluar. Dan jika kamu lulus ujian, kamu memiliki hak untuk memasuki planet Yunmo dan menjadi anggota planet Yunmo. Kamu juga akan tahu bahwa aku sedang mengamati planet ini, ucap orang botak tersebut. Planet Yunmo. Luo Feng terdiam penuh tanda tanya. Orang botak itu sedikit mengangguk, mengetahui adalah hal yang sama dengan tidak mengetahui. Dan sekarang, aku akan memberimu hadiah karena lulus ujian. Orang botak itu menggerakkan tangannya. Sejenak, beberapa benda dari kedalaman istana terbang oleh cahaya berwarna-warni. Ada 4 objek secara total, rompi hitam, pengawal perak, sebuah buku yang tampak bersinar dengan sedikit cahaya bintang, dan kartu logam berbentuk heksagonal. Keempat benda melayang di depan orang botak. Hal pertama adalah apa yang kalian sebut set dewa hitam, orang botak menunjuk rompi hitam. Yang kedua adalah, benda berbentuk lengan perak ini adalah komputer kuantum mini. Yang ketiga, adalah teknik untuk pengendali spiritual. Yang keempat, adalah kartu yang memungkinkan kamu dapat memasuki planet Yunmo kapan saja kamu mau. Orang kristal menyentuh kartu logam berbentuk heksagonal terakhir. Ada 2 kata sulit di situ. Dia menghela nafas, aku mengikuti program yang ditetapkan tuanku, tetapi sayangnya, jika kamu mendapatkan kartu ini, kamu tidak bisa membuat orang-orang di planet Yunmo datang menjemput kamu. Yang berarti, kamu tidak bisa memasuki planet Yunmo saat ini. Kenapa? Pikiran Luo Feng berantakan sekarang, dan apa planet Yunmo ini? Planet Yunmo adalah tempat misterius di alam semesta yang luas, orang botak itu memandang Luo Feng. Sayangnya, aku tidak bisa menghubungi planet Yunmo, dan kamu tidak dapat menghubungi planet Yunmo melalui kartu. Menurut program di pangkalan ini, aku harus memberi kamu kartu ini. Namun, kamu tetap tidak dapat menggunakannya, ucap orang botak. Luo Feng terkejut. Kedengarannya planet Yunmo ini adalah seperti organisasi misterius dan kuat di alam semesta ini. Kemudian mereka membangun reruntuhan arkeologis ini sejak lama, dan mengamati semua yang terjadi di sini. Mereka akan memilih orang-orang terpilih dan memberi mereka akses ke planet Yunmo. Namun, sepertinya kehancuran arkeologis ini tidak dapat menghubungi planet Yunmo saat ini. Planet Yunmo mungkin dalam masalah. Atau mungkin sudah hancur. Tidak ada yang abadi. Tidak peduli seberapa kuat atau misterius organisasi itu tidak akan bertahan selamanya. Kehancuran arkeologis ini dalam kondisi sangat baik, jadi jika kontak tidak dapat dilakukan, kesalahannya harus terletak di planet Yunmo. Kamu tidak bisa menggunakan kartu Yunmo ini, dan kamu sudah tahu penggunaan set dewa hitam ini, kata orang botak itu lagi. Dan komputer mini kuantum ini adalah sesuatu yang diinginkan setiap pejuang genetika dan pengendali spiritual. Ini sangat berguna, kata orang botak itu lagi. Tidak hanya itu, komputer mini ini dapat melakukan setiap fungsi seperti arloji komunikasi taktis kamu, ia juga memiliki berbagai fungsi lainnya. Yang paling penting adalah dapat mengevaluasi kekuatan target. Mengevaluasi kekuatan. Luo Feng terkejut. Pakai, kata orang botak, dan kemudian rasakan kekuatan spiritual kamu ke dalamnya. Saat dia mengatakan itu, sebuah jam tangan perak terbang menuju Luo Feng. Luo Feng pertama melepas jam tangan yang awalnya di lengan kirinya dan kemudian memakai jam tangan perak ini. Tepat ketika sedikit dari kekuatan rohaninya masuk ke dalamnya, jam tangan perak dengan cepat menempel pada kulitnya. Di permukaan jam tangan perak muncul sejumlah besar gambar dan kata-kata, yang semuanya dalam bahasa Cina. Komputer kuantum mini juga memiliki fungsi terjemahan, kata orang yang botak itu. Perangkat lunak terjemahan di arloji komunikasi taktis kamu akan membocorkan terlalu banyak rahasia reruntuhan ini. Jadi aku sudah menghapus banyak informasi tentang kehancuran ini dari komunikasi taktis kamu, termasuk 312 dasar gerakan pengendali. Luo Feng mengangguk, siapa yang peduli jika itu dihapus? Siapa yang tahu berapa kali ia dengan pahit mempraktikkan 312 gerakan dasar itu selama setahun dan 3 bulan. Dia memiliki 312 gerakan dasar yang dihafalkan mundur dan maju. Tekan tombol paling kiri bawah pada komputer mini kuantum, dan kemudian arahkan komputer mini kuantum kepada seseorang untuk mengevaluasi kekuatan mereka, kata orang botak itu. Kamu juga dapat mengendalikannya dengan suara kamu.
Luo Feng menunduk dan melihat. Yang disebut tombol paling kiri bawah hanyalah sebuah tombol yang dibentuk oleh beberapa tanda, karena seluruh permukaan komputer mini kuantum halus dan rata. Luo Feng sedikit menekan ke tombol kiri bawah dan kemudian mengarahkan komputer mini kuantum ke dirinya sendiri. Untuk sesaat, beberapa kata muncul di atas komputer mini kuantum yang isinya, kekuatan pertempuran, kekuatan spiritual tingkat siswa 9. Energi genetik tingkat siswa 9. Apa artinya siswa level 9? Luo Feng menatap orang botak. Karena kamu sudah menjadi bagian dari planet Yunmo, kamu memiliki hak untuk mengetahui tentang ini, kata orang botak. Ada banyak bentuk kehidupan di alam semesta yang luas dan luas ini. Sebagian besar bentuk kehidupan memiliki kekuatan, tingkat siswa. Yang disebut level pelajar, menggunakan terminologi duniamu, pada dasarnya berarti warga sipil biasa. Luo Feng terdiam, warga sipil biasa. Berarti aku hanya orang biasa. Hanya seorang warga sipil. Gumam Lu Feng. Tingkat siswa dibagi menjadi 9 tingkat yang berbeda. Level 1 adalah yang terendah dan level 9 adalah yang tertinggi. Tingkat 1 setara dengan tingkat prajurit tingkat pemula kamu dan tingkat 9 setara dengan tingkat dewa perang tingkat mahir kamu. Tersenyum orang botak itu. Pejuang terkuat di planet kamu, Hong, telah menerima beberapa warisan dari beberapa reruntuhan arkeologi. Begitulah cara dia mengetahui tentang 9 level yang berbeda. Mungkin karena dia pikir 9 level itu tidak terdengar bagus, dia mengubahnya menjadi prajurit, panglima perang, dewa perang. Namun, di seluruh alam semesta yang luas, level ini dilabeli dengan sebutan siswa. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Di atas level siswa adalah level penjelajah bintang. Hanya setelah mencapai tingkat penjelajah bintang kamu dapat disebut pejuang genetik, pengendali spiritual. Sebelum tingkat penjelajah bintang, kamu hanya seorang siswa tanpa hak untuk disebut pejuang genetik, pengendali spiritual. Setelah orang botak mengatakan ini, Luo Feng terdiam. Ia disebut sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, tetapi ternyata ia bahkan tidak berhak disebut master spiritual. Level penjelajah bintang juga dibagi menjadi 9 level. Di planetmu, eksistensi yang melampaui level dewa perang adalah pejuang level penjelajah bintang. Kata orang botak. Luo Feng menyadari, jadi semua perwakilan yang perkasa dan hebat itu adalah petarung tingkat penjelajah bintang. Setelah menjadi petarung level penjelajah bintang, kamu bisa berkeliaran di luar angkasa dan bahkan dapat menjaga perutmu untuk tetap kenyang. Kamu memiliki dasar-dasar untuk bertahan hidup, tersenyum orang botak itu, tapi planet kamu tidak memiliki teknologi untuk memungkinkan kamu berkeliaran di luar angkasa. Bagaimana dengan kekuatan? Luo Feng bertanya, seberapa kuat mereka? Tanya Luo Feng. Luo Feng ingin tahu seberapa kuat keberadaan yang melampaui tingkat dewa perang, ketua Hong, dan dewa guntur. Sebagian besar dari mereka berada di level penjelajah level tahap 1, hanya sedikit dari mereka yang berada di level penjelajah level tahap 2. 2 dari mereka berada di tingkat bintang 3, tingkat penjelajah, kata orang botak. Pejuang yang paling kuat, Hong, berada di tingkat 6 tingkat wisatawan bintang. Dan, Dewa Guntur, ada di tingkat 7 tingkat penjelajah. Mereka berdua jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Luo Feng terdiam. Hong berada di tingkat bintang 6 tingkat penjelajah. Dan Thunder God ada di level penjelajah level tahap 7. Tunggu, Hong seharusnya lebih kuat dari Dewa Guntur. Luo Feng tidak bisa untuk tidak bertanya. Aku berbicara dalam hal level, yang merupakan kekuatan tubuh, energi genetik, dan kekuatan spiritual mereka. Itu bukan kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya, kata orang yang botak itu. Tingkat kebugaran dan energi genetik Hong memang lebih lemah dari Thunder God. Namun, kekuatan pertarungan sejati tidak hanya bergantung pada tingkat kebugaran atau energi genetik. Seperti kamu, orang botak melihat ke arah Luo Feng, kekuatan spiritual kamu ada di tahap 9 tingkat siswa. Tapi, amplifir kemampuan bertarung kamu adalah 16. Energi genetik kamu berada di tingkat 9 tingkat siswa dengan penguat kemampuan pertempuran 3,5. Petik 2. Sampai dengan saat ini, Luo Feng dapat mengontrol 16 pisau lempar secara bersamaan dengan kekuatan maksimum. Keduanya pada tingkat siswa tingkat 9, tetapi apakah amplifir kemampuan pertempuran 2 dan 10 adalah hal yang sama? Orang botak menatap Luo Feng. Luo Feng terdiam. Komputer kuantum mini hanya melihat dasar-dasar kekuatan tubuhnya saja. Ketika dia pertama kali datang ke sini,
kekuatan spiritualnya bisa mengendalikan 6 pisau lempar, tapi sekarang dia bisa mengendalikan 16 pisau lempar. Perbedaan kekuatan itu sangat besar, tetapi tes itu yang menjadikan dia berada di tingkat siswa tingkat 9. Tahap 9 tingkat siswa, penguat kemampuan pertempuran 16, komputer kuantum mini tersebut memberikan keterangan. Setara dengan level penjelajah level tahap 1, kemampuan pertempuran amplifier dari 4, kata orang botak. Kebanyakan pejuang level penjelajah level tahap 1 memiliki amplifier kemampuan pertempuran 3 hingga 4, sehingga kekuatan pertempuran kamu saat ini dapat dibandingkan dengan kebanyakan orang di bintang level 1, yang disebut keberadaanmu melebihi level Dewa Perang. Petik 2. Kemudian orang botak menunjuk ke buku yang sedang melayang dengan sedikit cahaya bintang bersinar. Namun, kamu memiliki manual instruksi yang mengajarkan metode menyerang untuk pengendali, pembakar. Pembakar langit ini mengajarkan kamu cara menggunakan senjata untuk pengontrol pesawat ulang-alik yang melonjak. Di masa lalu, kamu bahkan tidak mengerti cara menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak dan benar-benar menggunakannya sebagai pisau lempar biasa. Itu adalah aib bagi senjata yang dibangun untuk pengontrol ini. Apa itu pengendali? Tanya Luo Feng. Para pejuang di alam semesta terbagi menjadi pejuang genetik dan master spiritual. Ini adalah dua kategori besar. Pejuang genetika selanjutnya dibagi menjadi kategori yang lebih kecil, dan begitu pula master spiritual kamu berada dalam kategori tipe pengendali master spiritual. Menggunakan kata-kata planet kamu, itu hanyalah telekinesis. Luo Feng terkejut. Sepertinya alam semesta telah lama membentuk sistem yang sempurna tentang pelatihan. Master spiritual di tingkat penjelajah bintang, semua berharap mendapatkan senjata bagi master spiritual, dan siapa yang mengira kamu benar-benar memperolehnya, kata orang yang botak itu, jadi, kamu cukup beruntung. Meskipun, Hong, tahu tentang harta karun itu, 1. Dia bukan master spiritual, dan 2. Dia tidak memiliki buku pedoman yang mengajarkan kepadanya bagaimana menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak itu. Jadi itu sebabnya dia memberikannya kepada kamu. Luo Feng sangat gembira. Tidak heran Hong tampak agak enggan dan mengatakan bahwa ia sengaja menurunkannya menjadi 30 bintang. Bahkan para master spiritual dari tingkat penjelajah bintang menginginkan senjata seperti ini, dan dia benar-benar mendapatkannya. Jika mereka tidak memiliki senjata yang dibuat untuk mereka, hanya bagian saja kekuatan mereka yang sebenarnya bisa mereka gunakan. Dan sekarang setelah kamu memiliki pesawat ulang-alik yang melonjak dan instruksi manual menuju langit, kamu dapat melepaskan potensi sejati pesawat yang menjulang itu. Dengan adanya buku manual dan instruksi buku pembakar langit, kamu sudah bisa dibandingkan dengan kekuatan pertempuran seorang penjelajah bintang tahap 1. Tapi dengan mereka, itu seperti memberi sayap pada harimau. Kekuatan kamu akan meningkat secara dramatis. Mengenai berapa banyak akan meningkat, itu tergantung pada seberapa baik kamu dapat menggunakan pesawat ulang-alik melonjak tersebut. Kata orang botak itu. Detak jantung Luo Feng mendadak menjadi cepat, setelah mendengarkan perkataan orang botak tersebut. Meskipun ia belum berhasil menembus level penjelajah bintang, dengan level kemampuan bertarungnya, dalam melambungkan pesawat ulang-alik, dan buku petunjuk manual pembakar langit, keberadaan yang biasa melampaui level Dewa Perang tidak akan menjadi lawannya. Biasanya, kamu harus bisa mengendalikan 12 pisau terbang dengan kekuatan maksimum untuk menerobos ke tingkat penjelajah bintang. Tapi kamu berbakat, karena kekuatan otakmu adalah 21. Jadi, persyaratan terobosanmu lebih tinggi dari orang normal. Kamu harus mencapai 16 pisau lempar untuk dapat memiliki kesempatan untuk menerobos, kata orang kristal. Saat ini, kamu dapat menerobos kapan saja. Aku meninggalkan metode untuk terobosan kamu di komputer kuantum mini. Perhatikan baik-baik ketika kamu kembali, kata orang botak. Luo Feng sangat senang. Tidak heran pengaturan ketangguhan bola kristal sudah diatur, hanya dengan 16 pisau terbang saja untuk membukanya. Dia harus dapat mengendalikan 16 pisau terbang untuk dapat menerobos ke tingkat penjelajah bintang. Kamu adalah orang pertama di bumi yang menjadi anggota planet Yunmo dalam 5.000 tahun terakhir, kata orang botak itu. Tapi kamu jangan terlalu sombong, karena dalam hal kekuatan bertarung, Hong, itu jauh lebih kuat darimu. Dia sudah memiliki domain sendiri. Kamu dapat mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di tingkat penjelajah bintang. Sebagai orang pertama dalam 5.000 tahun yang menjadi anggota planet Yunmo, meskipun kamu tidak bisa memasuki planet Yunmo lagi, aku masih berharap kamu bisa melampaui mereka dan menjadi pejuang terkuat, kata orang botak itu sambil dia memandang ke arah Luo Feng.
Orang botak tersebut adalah AI pusat dari seluruh reruntuhan arkeologis. Namun, itu bukan tipe AI yang dibuat Hong, tetapi AI dengan kecerdasan manusia dan bahkan sedikit emosi manusia. Program aslinya adalah untuk melayani planet Yunmo saja, jadi ia menganggap dirinya sebagai anggota planet Yunmo. Planet Yunmo adalah planet yang mencari manusia yang memiliki talenta, ketekunan, dan kecerdasan sejati untuk sejatinya dapat diajak bergabung. Jika tidak, bahkan pejuang level penjelajah bintang pun tidak akan memiliki hak untuk bergabung dengannya. Luo Feng sangat berbakat, dia dapat menyelesaikan tes dalam 1 tahun dan 3 bulan saja, padahal waktu yang disediakan maksimal adalah 3 tahun, namun ketekunan dan kecerdasannya ditampilkan dengan jelas. Hanya seseorang yang seperti ini yang memiliki hak untuk memasuki planet Yunmo, namun sedihnya, sesuatu terjadi pada planet Yunmo. Bertahun-tahun, AI pusat ini belum dapat menghubungi planet Yunmo. Dengan keadaan seperti itu dapat ditebak bahwa sesuatu telah terjadi pada planet Yunmo. Namun, ini adalah AI, jadi ia harus mematuhi program yang diikuti. Tahun demi tahun ia melanjutkan misinya di bumi. Sekarang akhirnya ada seseorang yang bisa menjadi bagian dari planet Yunmo, sebagian dari emosinya yang kecil berharap Luo Feng dapat melampaui semua orang di bumi. Ya, aku akan bekerja keras, ucap Lu Feng sambil mengangguk. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu di atas tingkat penjelajah bintang. Ucap Lu Feng kembali. Tentu saja, pejuang level penjelajah bintang hanya dapat bertahan dan berkeliaran di sekitar luar angkasa, kata orang botak. Di atas level penjelajah bintang adalah level bintang. Pejuang tingkat bintang juga dibagi menjadi 9 tahap. Dan di atas tingkat bintang adalah tingkat alam semesta. Tingkat penjelajah bintang, tingkat alam semesta apakah itu? Lu Feng bertanya kembali kepada si orang botak tadi. Kemudian orang botak menjawab dan menjelaskan pertanyaan Lu Feng. Pejuang level penjelajah bintang dapat terbang di antara bintang-bintang. Dan para petarung tingkat bintang, bagimu para pejuang di bumi, memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka dapat terbang di ruang angkasa tanpa pesawat ruang angkasa, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Mereka tidak bisa bertahan lama di luar angkasa. Pejuang level alam semesta bisa berkeliaran di luar angkasa hanya dengan tubuh mereka. Masing-masing dari mereka benar-benar kuat. Petik 2. Untuk bumi kamu, pejuang tingkat alam semesta adalah dewa yang tidak bisa kamu lawan. Bahkan, Hong, dan Dewa Guntur, saja bagaikan semut di hadapan pejuang level alam semesta. Mereka cukup menghembuskan nafas dan gelombang kejut saja untuk membunuh Hong. Mereka bisa bertarung dengan kapal perang di alam semesta. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mencapai tingkat alam semesta dianggap sebagai bergabung dengan barisan para pejuang yang kuat di alam semesta, tersenyum orang botak, tentu saja, hanya sekadar bergabung dengan mereka. Jika mereka memilih untuk itu, seorang pejuang tingkat alam semesta dapat dengan mudah memiliki beberapa lusin bintang, banyak wanita cantik, otoritas, pelayan, dan lain-lain. Dan, hanya di atas tingkat alam semesta kamu dapat benar-benar membuat banyak negara di alam semesta takut padamu, kata orang botak itu menjelaskan panjang lebar tentang level. Luo Feng menahan napas, mendengar penjelasan orang botak tersebut. Sejumlah makhluk di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ada di tingkat siswa, ucap orang botak kembali menjelaskan. Pejuang tingkat bintang adalah jenis makhluk yang kuat. Pejuang tingkat alam semesta adalah tokoh besar dan terhormat. Dibutuhkan banyak bintang untuk melahirkan satu pejuang tingkat alam semesta. Dan hampir tidak ada petarung di atas tingkat alam semesta. Bahkan negara-negara di seluruh alam semesta harus menghormati para pejuang itu, kata orang yang botak itu menjelaskan lagi dengan panjang lebar. Luo Feng terperangah. Ternyata dibutuhkan banyak bintang untuk melahirkan pejuang tingkat alam semesta. Orang bisa membayangkan betapa langka pejuang tingkat alam semesta saat ini. Tidak buruk, sepertinya bumi tidak berbuat terlalu buruk, ucap orang botak. Tetaplah berlatih Luo Feng, kamu memiliki harapan untuk level bintang. Jika kamu bekerja keras dalam melatih diri kamu juga akan mendapatkan keberuntungan, bertemu orang-orang terkenal, dan lain-lain. Kamu masih memiliki harapan untuk mencapai tingkat alam semesta, kata orang botak tersebut. Luo Feng bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apakah AI ini, bahkan dia tahu cara menghibur orang. Ucapannya yang menjelaskan harus bekerja keras dan menjadi beruntung dan bertemu orang-orang terkenal untuk hanya memiliki sepotong harapan. Itu pada dasarnya mengatakan,
Luo Feng, kamu memiliki peluang 100% untuk mencapai tingkat alam semesta. Orang kristal botak ini tidak bisa disalahkan, dibutuhkan planet yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan pejuang tingkat alam semesta. Meskipun Luo Feng berbakat, kamu tidak bisa mengukur jumlah makhluk hidup di alam semesta. Mungkin ada ratusan miliar lebih banyak eksistensi yang lebih berbakat dan lebih ditentukan daripada Luo Feng. Peluang untuk menjadi pejuang tingkat semesta, memang sangat kecil. Itu adalah eksistensi yang bisa bertarung melawan kapal perang dengan tangan kosong. Dan itu sangatlah kuat. Sekarang saatnya kamu untuk pergi, bumi adalah rumahmu. Tetaplah bekerja keras, seperti kamu berusaha bebas dari bola kristal. Jika ada suatu hari di mana lokasi ini ditemukan oleh negara-negara lain di alam semesta, maka semakin kuat kamu, semakin baik bagi kamu. Kamu bahkan mungkin dapat membantu planet kamu. Setelah mengatakan itu, orang kristal botak menghilang dan menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar. Terowongan terbuka, kamu dapat kembali ke rumah, ucap suara misterius lagi. Kembalilah ke rumah, jantung Luo Feng langsung berdetak cepat. Akhirnya ia dapat kembali ke rumah yang sudah lem ia tinggalkan tanpa ada kabar sedikit pun darinya, untuk memberikan informasi tentang keadaan dirinya saat itu. Dinding istana bergerak dan kemudian membentuk terowongan yang terbuat dari cabang-cabang pohon berwarna coklat tua. Di ujung terowongan ada cermin yang bersinar. Yang sama pada saat ia pertama kali melewati cermin ini untuk memasuki kehancuran arkeologis. Aku akhirnya bisa kembali, gumam Lu Feng. Ayah, Ibu, Susin. Luo Feng meletakkan pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan hal-hal lain ke dalam ranselnya dan kemudian mengambil langkah besar saat dia menuju cermin melalui terowongan. Setelah itu, dia melangkah keluar dari cermin. Dan scene ini pun mengakhiri alur cerita episode 37 kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan like-nya ya guys. Dan Mimin ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan untuk yang belum subscribe, mohon di-subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi episode terbarunya. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya ya, bye-bye.